Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, sekarang saya berada di kota Madinah Al-Munawwarah, dan ini kita berada di perkampungan Quba namanya, di salah satu tempat wisata terbaru bagi orang-orang Arab yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Seperti ini suasananya dengan perkebunan kurma itu. Dan di sini ada seperti hujan buatan, dan di sini tempat orang-orang Arab nyantai untuk menikmati melihat suasana burung-burung yang berterbangan, tapi di dalam sana ya. Nah, ini benar-benar dihias tamannya, ada air mancur kecil seperti itu. Di sini sangat nyaman, suasananya asri. Kita lihat ada di sini tempat-tempat nyantai seperti itu. Sini juga ada ya, dan dihias dengan pohon-pohon kurma sekarang yang tengah berbuah itu. Kita lihat dengan kurmanya, kurma hijau ya. Nah, jadi orang-orang Arab pada duduk santai di sini juga. Nah, sampai ke sana, apalagi kalau malam ini ada hiasan-hiasan lampu-lampu dengan seperti ini bulan-bulannya ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam itu, di situ ada nanti hujan-hujan buatan. Itu kelihatan agak di atas sana ya. Kalau kita mau pesan minuman juga di sini ada, sambil kita ngobrol santai. Ya, jadi pintu masuknya menuju ke area burung-burungnya itu dari sini tuh. Masuk ke dalam. Tapi di sini mamnu tadkhin, tidak boleh ngerokok di situ ya. Di sana kita nanti bisa lihat juga burung yang berterbangan dengan suasana tumbuhan bunga-bungaan dan seterusnya ya. Tapi saya tidak masuk, kita nanti hanya menikmati di luar. Nah, kalau di sana tempat santainya tadi itu ada kursi-kursi seperti itu ya. Namun di sini sofa-sofanya ada di bawah. Jadi kita sambil minum-minum teh di sini. Dan uniknya dengan meja-meja kayu seperti ini nih. Tuh. Masya Allah, ini sangkar-sangkar burungnya karena memang di sini sangat banyak burung-burung. Ini juga ada kayu-kayunya nih. Ya, di sini juga. Pokoknya kalau kita tinggal di Arab ini hal yang langka. Ya. Jadi kita harus ya, harus kita bedain ya dengan suasana di Indonesia dengan suasana yang ada di sini ya. Kalau di Indonesia ini hal yang biasa mungkin, tapi kalau di Arab ini hal yang sangat langka nih. Nah, di sini tempat-tempat nyantainya seperti ini lagi. Oke, ke sana semua kebun kurmanya. Oke. Sekarang kita mau ngobrol santai dulu di sini dengan para warga Indonesia yang kebetulan juga ini YouTuber yang sudah sukses di dunia per-YouTuban. Ada Daeng Zul. Apa kareba? Masya Allah. Ada Kang Bani. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Masya Allah. Dan juga Gilby. Ada Ustadz Ansor. How are you? Karena beliau ini lahirnya di London. Makanya putih ya. Ya. Dan ada Umi Gilby. Kumaha damang teh? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Jadi kita sambil menikmati suasana tempat atau wisatanya orang-orang Arab di sini, kita mau ngobrol santai di sini. Kebetulan yang kita mau obrolin tentang haji. Gimana kira-kira? Bisa? Hah? Berarti kita langsung on kamera. Jadi saya baru baca berita, dan itu berita terupdate tertanggal 3 Jun. Nah, jadi kita pengen komentari lah
karena katanya di masa pandemi ini dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia. Itu berarti pada tahun 2021 ini. Kalau bagi saya itu mendengarnya itu langsung ngerasa gimana ya, sedih banget gitu loh. Apalagi itu sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang Indonesia gimana agar bisa melaksanakan ibadah haji. Namun ternyata diputuskan tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Itu sudah harus diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Di Saudi ini sebenarnya Saudi belum memutuskan secara resmi negara-negara mana nanti akan mendapatkan kuota haji ya. Kita sudah ikuti berita-beritanya, sampai sekarang belum ada. Kalaupun kita lihat berita-berita ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, mereka nanti inginnya jemaah itu 60.000 jemaah dengan 45.000 jatah untuk luar Saudi Arabia dan 15.000 jatah untuk warga Saudi Arabia atau warga asing yang tinggal di Saudi Arabia. Berarti untuk kita yang Indonesia insya Allah ada peluang untuk bisa haji. Iya. Kalau Kang Bani gimana Kang? Sudah sudah pernah haji ketika sudah di Saudi Arabia ini? Alhamdulillah waktu pertama di tahun pertama di sini udah melaksanakan ibadah haji waktu masih sendiri dan majan juga Gratis. gratis. Nah, itu dia. Jadi kelebihan kalau kita tinggal di Saudi Arabia, hajinya itu gratis. Iya. Tinggal nanti mungkin bisa transportasi kita ya nggak? Iya. Kemudian pas makan kita ketika di saat di Al-Masail Haji, tempat pelaksanaan haji ya. Iya. Arafah Musdalifah Mina. Kalau Pak Agil bi udah pernah belum dibawa haji? Kalau umroh kan pernah ya? Sering. Sering. Kalau haji Kalau haji belum pernah. nggak sering, kata berarti belum pernah. Iya. pernah sih. Tapi nanti mau haji Agil bi kan? Nah itu Insyaallah. makanya kalau yang tinggal di Arabi, lahir di Arabi ini bisa dibawa haji nanti. Iya. Kalau Ummi Gilbi Kalau sudah pernah haji teh? Iya, kalau aku sendiri alhamdulillahirobbilalamin waktu itu haji pada tahun 2018 dan aku haji nggak didampingi oleh suami dan anak karena waktu itu anak masih usia kurang dari 2 tahun ya, 2 tahun, dan nanti takutnya khawatir nggak konsentrasi saat haji karena waktu itu masih ASI Gilbinya, takut rewel, takut kepanasan. Jadi adik Gilbi memutuskan untuk udah haji aja dulu, mumpung ada waktu, mumpung sehat, mumpung di sini. Ya. Nanti insya Allah mau haji lagi bareng-bareng. Dan memang rencananya tadinya pengen haji di tahun sekarang, cuman qadarullah sekarang ini haji usianya ditentukan ya Bung ya. Ya betul. Dan tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji bawa Gilbi karena Gilbi kan usianya masih 4 tahun, sedangkan minimal untuk haji itu usia di atas 17 tahun. Ya. Jadi untuk tahun ini ya terpaksa kita aja yang tinggal di Saudi masih kesulitan dan belum tahu ini apa saja persyaratannya, bagaimana prosedurnya, masih nunggu keputusan dari pihak kerajaan Arab Saudi. Tapi kalau dari Indonesia sendiri sudah ketok palu dari tanggal 3 Juni kemarin sudah diputuskan tidak akan ada jemaah haji untuk masuk ke Arab Saudi. Ya betul. Sangat sedih. Ya kalau Kalau penghasilan bukan itu gimana? kalau saya Sudah pernah haji? saya ya masih terkendala. Terkendala. Insya Allah lah, doakan mudah-mudahan bisa. Karena berangkat ke Saudi ini memang niat awalnya itu adalah haji umroh. Ya. Umroh sudah tercapai, tinggal haji. Ini ada di sini Ustadz Ansor. Gimana tuh Ustadz? Para jemaah-jemaah Indonesia ini, calon-calon jemaah Indonesia kan sudah banyak yang kecewa ya, bersedih itu pastinya. Kalau misalnya mereka Ustadz sudah berniat untuk haji tapi belum sampai hajinya ke kota Makkah, kira-kira dapat tidak pahala itu dengan niat mereka untuk haji itu? Cuman sekarang dikendala karena sistem pemerintahan kita gitu, ya. Kira-kira dapat pahala tidak? Insya Allah akan dapat pahala karena Ya. semua amalan itu dimulai dengan niat. Ya niat. Ya. Masya Allah. Innamal a'malu bin niat. Ya, Masya Allah. Jadi Jadi- seperti itu.
saudaraku yang saat ini belum haji namun sudah ada niatnya. Mudah-mudahan dengan niat yang baik seperti itu semua sudah mendapatkan pahala hajinya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini untuk kita semua respon kita dari kota Madinah ini. Sekarang kita di kota Madinah. Secara umum bagaimana perasaannya ketika pemerintah kita akhirnya tahun ini juga membatalkan, tidak akan memberangkatkan jemaah haji. Dari mana dulu nih? Ya, siapa saja yang bisa memberikan ini komentar? Tengzul. Oh, Miguel. Kalau untuk aku pribadi, memang sebelumnya itu sangat berharap, sudah henti-hentinya kami yang di sini memanjatkan doa saat kita umroh, saat kita ada di dalam raudhah, kita selalu mendoakan untuk para jemaah calon jemaah haji yang ada di Indonesia semoga terlaksana tahun ini. Tapi qadarullah sudah ketok palu tanggal 3 Juni kemarin sudah tidak akan diadakan, dan kami di sini sangat-sangat sedih sekali, terutama untuk para mutawif mungkin yang memang mencari rezeki dari para jemaah haji maupun umroh. Ya memang bukan hanya warga Indonesia saja, mungkin warga negara lainnya yang begitu was-was menunggu keputusan apakah negaranya masuk atau tidak. Ya semuanya pasti sedih lah kalau diputuskan bahwa negaranya tidak masuk untuk daftar haji. Tapi kami pun sedih yang di sini bahwa saudara-saudara kami yang ada di Indonesia sesama muslim tidak bisa masuk ke sini, harus nunggu lagi. Ya intinya kita harus sabar dan tawakal. Baik. Gimana? Tengzul. Kalau saya pribadi ya mewakili perasaan dari jamaah haji Indonesia. Saya aja yang di sini, yang mukimin, yang tinggal melangkah ke Mekah, ke Ka'bah, itu sering mengalami kesulitan gitu. Dan jadi memang bukan hal gampang untuk saat ini setelah ada COVID, apalagi dengan adanya haji yang tahun ini ternyata dibatalkan. Ya bukan cuman, maksudnya sebagai penyemangat aja bahwa kami pun di sini masih belum tentu bisa melaksanakan haji seperti jamaah calon haji yang ada di Indonesia juga gitu. Cuman disayangkan saja langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sebenarnya punya peluang besar untuk melakukan lobby sebenarnya, karena masalah di awal itu masalah vaksinnya kan udah mulai mencuat kan, diisukan bahwa tidak bisa. Nah harusnya lebih cepat melobi ke WHO, dan ini sekarang sebenarnya lagi sementara melobi vaksinnya melebel ke WHO, kemudian WHO masuk ke Saudi Arabia untuk menggandeng. Tapi keputusan sudah final, dan memang pemerintah Indonesia sudah dengan mungkin segala hitung-hitungannya nggak akan mungkin bisa gitu. Jadi disayangkan saja tahun ini kita harus menunggu lagi, tahun depan otomatis akan memberikan dampak antrian dari setiap jamaah yang akan berangkat ke sini. Ya, terakhir itu saya ingat datanya di tahun 2019 ya. Jemaah Indonesia itu 221.000 reguler dengan yang flashnya itu. Berarti kalau udah tahun kedua ini seharusnya sudah ada sekitar 444 ribuan ya jemaah sudah sebenarnya sampai di tanah suci. Tapi lagi-lagi harus lebih bersabar. Karena daftar tunggunya berarti semakin lama lagi ya. Namun yang jelas harapan kita semoga untuk tahun-tahun berikutnya insya Allah di tahun 2022 yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya semoga kuota jemaah haji Indonesia semakin banyak insya Allah. Yang tentu intinya COVID ini juga kita doakan dari tanah suci Madinah semoga segera berakhir, sehingga kita semua kembali ke normal aktivitas ekonomi kita, pelaksanaan ibadah kita, dan juga tentu aktivitas lainnya insya Allah. Itu harapan besar kami dari kota Madinah dan juga Makkah Al-Mukarramah. Ya, semua ada hikmahnya. Terakhir ada yang bertanya, apakah katanya yang tidak berangkat ini hanya haji reguler atau haji plus bisa? Saya simak dari
pernyataan Menteri Agama Indonesia itu umum untuk semuanya ya. Semua. Apakah yang ikut reguler yaitu dengan pemerintah ataupun dengan ONH Plus yang ikut dengan travel, sama-sama tidak bisa berangkat. Karena kemarin sempat saya juga ada yang beredar itu ya, bagi yang mau haji dengan kuota terbatas akan berangkat tanggal sekian, kan itu hati-hati ya. Hoax ya. Iya, hati-hati seperti itu. Itu sudah diresmikan oleh pemerintah kita, baik yang reguler ataupun yang plus memang untuk tahun ini. Ya, sekian dulu obrolan santai kita sambil menikmati suasana destinasi wisata terbaru yang ada di Kota Madinah Al Munawwarah. Semoga ini bermanfaat. Terakhir, doa kami dari Kota Madinah Al Munawwarah, semoga semua saudara kami yang menonton video ini disegerakan Allah Subhanahu wa taala menuju ke dua tanah suci Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah, bisa melaksanakan haji umrah, diberikan Allah kesehatan panjang umur, diberikan Allah rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri, saya Bung Hasibuan. Daeng Zul. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.